Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program acara Night Call GPIB Departemen Pelkes. Bersama saya Pendeta Ruth Juliana Maradia Panese yang saat ini bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Parepare, Sulawesi Selatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, pujian syukur limpah terima kasih boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih anugerah berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami karena dosa dan pelanggaran yang senantiasa kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon pengampunan daripadamu, dan karuniakanlah bagi kami semua Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat mengerti dan memahami dengan baik dan benar akan kebenaran firman-Mu. Lalu dengan tuntunan Roh Kudus jugalah kami senantiasa dimampukan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, "Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti memiliki tujuan dalam hidupnya. Tak terkecuali orang percaya, pasti juga memiliki tujuan dalam hidup. Dan salah satu tujuan hidup orang percaya adalah memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Model hidup yang berkenan kepada Allah nampak dalam diri Yesus Kristus. Yesus menjadi teladan bagi setiap orang percaya untuk dapat hidup berkenan di hadapan Allah. Perhatikan, ada beberapa kali Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bahkan dalam teks bacaan saat ini, Yesus mengungkapkan bahwa aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berkenan di hadapan Allah pasti mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup. Namun kita harus jujur, untuk hidup demikian bukanlah persoalan yang mudah untuk dilakukan. Sebagaimana hidup yang dialami atau dijalani oleh Yesus Kristus, penuh dengan tantangan dan penderitaan. Namun Yesus tidak menyerah atau berputus asa dengan tantangan dan penderitaan tersebut, tetapi Ia tetap menjalankan kehendak Bapanya dengan setia dan taat. Oleh karena itu, mari kita perhatikan apa yang harus kita miliki untuk dapat hidup berkenan di hadapan Allah. Saya mencatat ada 3 hal yang harus kita miliki dalam hidup ini untuk dapat hidup sukacita dan bahagia di hadapan Allah. Yang pertama, milikilah iman yang benar kepada Allah. Iman menjadi modal dasar setiap orang percaya untuk dapat hidup berkenan di hadapan Allah. Perhatikan Ibrani 11 ayat 6 bagian A yang menyatakan,
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang benar adalah kesediaan kita untuk mau mendengar dan melakukan setiap kehendak Allah Bapa dalam kehidupan ini. Itu berarti iman tidak hanya sebatas pengakuan yang keluar dari bibir, tetapi iman itu adalah sesuatu yang nyata melalui perbuatan yang menampakkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada kehendak Allah. Disitulah juga kunci sukacita dan kebahagiaan dalam hidup ini. Hal yang kedua yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah milikilah kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Setia dan taat merupakan dua kata yang sering kali kita ucapkan. Namun kita harus jujur, dua kata ini setia dan taat adalah merupakan hal yang amat susah untuk kita lakukan dalam hidup ini. Mari perhatikan bagaimana Yesus Kristus menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya melaksanakan kehendak Bapanya di sorga. Ia harus berkorban dengan meninggalkan tahtanya yang maha mulia. Lalu dia harus turun ke dalam dunia ini, mengalami begitu banyak penolakan, penderitaan, bahkan ia harus mati secara menyedihkan di kayu salib untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya terhadap kehendak Bapa di sorga. Sebagai manusia, Yesus mampu melewati semuanya itu. Demikian halnya dengan kita. Kita akan mampu untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah di tengah dunia yang selalu menolak kehadiran Yesus, menolak kehadiran kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Namun dengan kekuatan Roh Kudus, maka yakinlah kita akan dimampukan untuk tetap setia dan taat kepada kehendak Allah. Karena Roh Kudus itulah yang menolong dan memampukan kita untuk tetap setia dan taat terhadap kehendak Allah. Hal yang ketiga yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah milikilah Yesus dalam hidupmu. Sebagaimana Yesus telah diutus oleh Bapa untuk membangun kembali hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak akibat dosa, dan Yesus melakukan tanggung jawab tersebut dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Bapanya. Yesus kerjakan semuanya itu karena Yesus melekat kepada Bapanya, dan Bapa tinggal di dalam diri Yesus. Demikian halnya dengan kita. Agar kita mampu untuk dapat hidup sukacita dan bahagia, maka milikilah Yesus dalam hidup ini. Yakin dan percayalah, hanya bersama dengan Yesus tidak ada yang sulit dalam hidup ini untuk kita lakukan atau kerjakan dalam hidup ini. Sebab kuasa dan penyertaan Allah akan selalu menopang dan memampukan kita untuk selalu hidup berkenan kepada Bapa. Umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021 akan segera kita tinggalkan. Kita bisa ada sampai saat ini di penghujung tahun 2021 bukan karena kita orang yang hebat atau yang kuat. Jika kita mau jujur dengan kehidupan ini, kita semua ada sampai saat ini hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Maka selayaknya lah kita bersyukur dan berbahagia, bersukacita. Dan sebagai manusia yang telah disertai, diberkati, dipimpin oleh Tuhan dalam tahun 2021, tahun yang penuh dengan begitu banyak tantangan yang harus kita jumpai, maka selayaknya kita pakai kesempatan hidup ini tidak hanya untuk mencari sukacita atau kebahagiaan diri sendiri, tapi mari kita bersama-sama juga
berusaha membahagiakan dan menyukacitakan hati Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Mari kita hidup berkenan di hadapan Allah. Dengan cara milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Setia dan taatlah kepada Tuhan. Dan milikilah Yesus dalam hidupmu. Maka yakinlah tahun yang ada di hadapan kita, tahun 2022 akan menjadi tahun yang menyukacitakan dan membahagiakan kita. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan merasakan dampak sukacita yang kita pancarkan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, selamat hidup berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang sudah memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalamnya kami diingatkan Tuhan bahwa kami harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka hidup yang kami jalani akan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Sekalipun tantangan pergumulan harus kami jumpai, namun kami percaya penyertaan, pertolongan dan pimpinan Roh Allah yang Maha Kudus akan selalu menopang kami, memampukan kami, sehingga kami kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Kami mampu memperjuangkan segala sesuatu dalam hidup ini di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan memasuki hari-hari kehidupan kami ke depan. Kami akan memasuki hari-hari kehidupan kami di tahun yang baru, hanya karena pertolongan, penyertaan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkenan ya Tuhan, Engkau membimbing dan menuntun perjalanan hidup kami, baik kami sebagai pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan kehidupan bergereja, agar supaya Tuhan kami boleh senantiasa tetap berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, jikalau ada di antara kami yang bergumul dengan berbagai macam persoalan dan masalah dalam hidup ini, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan menopang mereka, Tuhan mendukung mereka, Tuhan menguatkan mereka. Dan Tuhan yakinkan dalam hidup mereka bahwa mereka tidak berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Ada kasih setia Tuhan yang menopang dan mendukung kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, ataupun saudara-saudara kami yang saat ini juga terpapar COVID-19, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Tuhan menjadi tabib yang agung dalam hidup mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan mereka, agar supaya dengan kuasa kasih Tuhan sajalah mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan dari sakit yang mereka derita. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, harapan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi dan memberkati hidup kami. Dan biarlah kami boleh melewati hari ini dalam penyertaan, perlindungan dan pimpinan Tuhan. Dan kami boleh menyambut hari-hari baru dalam kehidupan kami dengan sukacita kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ini doa kami Tuhan, ini harapan kami Tuhan. Semuanya ini kami bawa, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Tetap ingat pesan Ibu, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang paling penting adalah tetaplah tekun berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.